Halo, selamat malam guys. Balik lagi dengan gua di 97 Studios. Hari ini gua bakal nge-review satu diecast yang baru rilis, yang bukan fokusan gua ya, dan yang juga bukan brand yang keren kalau menurut gua ya. Karena brand ini baru guys. Jadi kiprahnya belum terlalu kelihatan di dunia per diecasteran kayak gitu. Jadi gue penasaran dengan castingannya karena ada satu castingan yang tidak pernah, bukan tidak pernah ya, mungkin pernah, tapi ada brand lain kayak gitu. Nah, jadi satu castingan ini gue dikeluarin sama Lemafang. Ini dia guys, diecastnya dari Lemafang. Mungkin kalian pernah dengar atau pernah lihat gue nge-review Lemafang dengan castingan Lamborghini Vision GT guys, yang warna hijau. Iya hijau. Dan kalau kalian lihat di situ ya lumayan detail ya kalau menurut gue ya, interior eksterior. Dan ini dia ngeluarin yang Toyota Avalon, tapi yang bagian customize guys, kayak gitu. Customize-nya itu di white body. Kalau kalian lihat browsing di Google, itu untuk Toyota Avalon ini dia tipenya mobil standar itu 4, tapi ini yang bagian customize-nya guys. Itulah kenapa alasan gua PO diecast ini guys. Dan gua di invoice ini diecast-nya segel kalau kalian lihat di sini seperti biasa. Nah, ini untuk prototype dari mobilnya, dan ini adalah mobil aslinya. Dia ngeluarin 2 warna, maksudnya mobil aslinya, diecast mobilnya guys. Dia ngeluarin 2 warna, yang pertama itu warna putih, yang kedua warna ini guys. Seperti itu. Dan seperti inilah warna yang gue maksud, itu adalah warna yang unik kayak gitu guys. Karena kalau diecast itu kebanyakan putih, hitam, atau merah, atau biru kayak gitu guys. Jarang yang ngeluarin warna silver atau warna apa ya, kayak Mini GT ada juga yang kamuflase, ada juga yang warna, tapi gue belum pernah nge-review diecast yang warna gold atau warna kaki kayak gitu. Gue nggak tahu guys, itu kreasi dari diecaster dari brand diecast masing-masing seperti itu. Dan ini adalah salah satu warna yang unik kalau menurut gue guys, seperti itu. Oke, kita langsung aja untuk unboxing diecastnya. Ini gue belinya segel guys, dan ini gue di invoice lebih tepatnya guys, bukan gue beli readyan. Ini gue beli di invoice, dan ini lumayan keren kalau menurut gue ya. Untuk diecastnya hampir mirip sama BMW, tapi pas gue lihat ini Toyota guys. Nah, ini dia diecastnya guys, dalam akrilik seperti ini. Dan kalau kalian lihat di sini nggak ada license dari Toyota, juga nggak ada info apa-apa. Dan ini cuman dikasih info Toyota Avalon yang udah di customize guys, seperti itu. Kita langsung aja buka diecastnya seperti ini. Seperti biasa kalau Lemafang ya, dia sangat simpel kayak gitu guys untuk diecastnya. Dan juga ini menurut gua mini scale yang standar. Kalau kalian lihat di sini akriliknya lumayan rada kotor ya guys, kayak gitu. Dan di bagian sini, bagian depan, ini kelihatan untuk diecastnya guys, seperti itu. Dan kita langsung aja buka untuk diecastnya guys. Ini agak keras ya, jadi kita harus buka secara hati-hati. Oke, seperti ini. Dan yang kedua, gue juga belum tahu ini diecastnya rolling atau enggak guys, seperti itu. Seperti ini untuk diecastnya. Jadi sebelum gue buka base bawahnya, wah ini keren sih kalau menurut gue guys. Diecastnya ini keren banget. Dan ini ada infonya Toyota Avalon 1:64, dan ini kayaknya Lemafang. Oke, gue bakal buka dulu dari alas base-nya kayak gitu guys. Kita langsung review ke mobilnya nanti guys. Video buka base bawahnya bakal gue skip. Kita lanjut ke video review mobilnya guys. Check it out. Oke guys, di depan kalian udah ada diecast-nya Toyota Avalon yang warna hijau Tosca ya kalau gue ngeliatnya guys. Ini warna hijau Tosca, dan ini
lumayan keren. Udah gue buktiin tadi untuk bannya cuman di rolling yang bagian belakang guys, seperti ini. Dan ini memang ada disc brake-nya, tapi kurang detail sih kalau menurut gue ya untuk di bagian bannya. Oke, kita langsung aja review diecast-nya dari bagian depan guys, seperti ini. Oke, dari bagian depan seperti ini guys. Ini ada untuk kap mesinnya. Kap mesinnya seperti ini. Dan ini ada cat atau list kayak gitu ya. Ini kayaknya ada cat atau list. Gue nggak tahu ini bukan cat. Ini stiker guys. Nggak tahu ini stiker apa. Bagian kanan sama kiri. Dan juga kalau kalian lihat di sini ada tulisan Brad Builds. Dan di sini ada logo Toyotanya berwarna hitam. Dan ini ada lampu Toyotanya seperti ini. Kalau yang gue lihat ini hampir sama kayak BMW guys, bagian depannya. Dan ini bagian sebelah kanannya seperti ini. Dan kalau kalian lihat ini bumper bagian bawahnya di customize seperti ini guys. Wih, seperti gahar banget kayak gitu guys. Kayak Mercedes-Benz ya, yang pintu 4 kayak gitu. Tapi ini yang bagian Toyota guys. Ini bagian bumper bawahnya seperti ini berwarna hitam. Dan ini dibuatnya seperti ini guys, di customize-nya seperti ini. Ada diffusernya lumayan banyak di bagian depan, seperti itu. Dan satu lagi, ini untuk wipernya nyatu sama kaca. Dan kacanya ini bening guys, terbuat dari mika seperti biasa. Dan untuk wipernya kalian nggak perlu khawatir karena dia gabung sama kacanya guys. Jadi nggak perlu juga kita untuk perlu dirawat, tapi nggak perlu terlalu hati-hati kayak gitu guys, karena kacanya itu nyambung sama wipernya, jadi nggak mudah patah lah kalau bisa dibilang ya. Dan bagian sebelah kanan ini kayak menurut gua di bagian side skirtnya ini kayak dipaksain banget guys, dibuat seperti ini kayak gitu. Maksudnya nggak presisi ke bagian bawah sini kalau menurut gua di bagian diecast-nya. Dan kalau kalian lihat ini ada disc brake-nya di bagian dalam, dan ini ada velgnya berwarna hitam seperti ini. Dan tentunya untuk bannya itu karet guys. Dan ini bisa jalan sebetulnya, tapi harus dipaksain kayak gitu guys, harus ditekan. Nggak bisa jalan sempurna kayak gitu, harus ditekan seperti ini. Dan kalau kalian lihat di bagian sebelah kanan ini ada spionnya. Spionnya ini nyatu sama cat bodinya berwarna hijau. Dan ini kalau kalian lihat ini ada tempat untuk buka pintunya berwarna silver. Dan di bagian dalamnya itu ada roll kicknya guys. Roll kick itu mungkin ini mobil balap ya guys, mobil balap untuk customize, yang di customize kayak gitu guys. Dan kalau kalian lihat di sini ada listnya dari atas ke bawah. Dan ini side skirtnya berwarna hitam, dan ini lumayan keren, tapi belum ada tulisan apa-apa di bagian sini. Dan di bagian belakang ini ada side skirt bagian belakang seperti ini, ada 3 dibuat seperti ini guys. Dan di bagian atas ini kalau kalian lihat kacanya ini tembus dengan kelihatan roll kicknya guys di sini. Dan di bagian tengahnya kalau kalian lihat di sini ada spionnya guys. Nih di bagian dalam ini ada spionnya. Oke, kita lanjut bagian belakang. Wah, keren sih bagian belakangnya. Bagian belakangnya ini ada spoiler, terus ada juga logo Toyota di sini. Dan ini ada lampunya, ada lampu rem nyatu sama dengan lampu sen, juga dengan lampu bagian belakang. Dan kalau kalian lihat di sini bagian belakang ini bisa kalian tambahin plat guys. Dan di bagian bawah ini ada untuk bumper bagian bawah. Dan kalau kalian lihat di sini ada exhaustnya kanan sama kiri, itu ada satu-satu, jadi totalnya ada 2 kanan sama kiri. Dan bagian atasnya ini ada spoilernya berwarna hitam. Dan ini untuk kaca bagian belakangnya dibuat seperti ini guys. Dan ini ada sirip hiunya di bagian atas. Dan kalau kalian lihat di bagian belakang ini kelihatan banget roll kicknya ada 2 kanan sama kiri, yang untuk penyangga bodinya seperti itu guys. Dan ini di bagian atas ada listnya warna orange 2 di bagian atas. Dan ini ada rooftopnya guys, tuh ini ada sunroof, jadi bisa dibuka seperti itu guys. Oke, di bagian atas udah, belakang udah, samping sebelah bagian kiri ini setirnya di kiri guys. Dan ini kalau kalian lihat untuk spionnya keras, dan ini rolling sempurna sebetulnya, tapi harus ditekan
Dan kalau kalian lihat di bagian belakang ini ada ini guys, untuk customize dari mobil aslinya kayak gitu guys, seperti ini. Di bagian depan seperti ini, di bagian belakang seperti ini guys. Dan ini hampir sama dengan bagian sebelah kanan tadi. Dan ini gue nggak nemuin di mana tempat untuk isi bensinnya guys. Dan kalau secara keseluruhan sih gue liatnya dapatnya aman sih, QC-nya yang bagus ya. Tapi pengalaman gue review lem Mavang kemarin, itu ada yang Lamborghini Vision GT, itu ada bagian yang ringkih kayak gitu guys. Jadi lemnya nggak terlalu melekat, jadi ada bagian lepas, jadi gue lem lagi kayak gitu. Itu yang bagian Lamborghini Vision. Nggak tahu ya kalau yang Toyota ini seperti apa jalan ceritanya. Tiap diecast ada jalan ceritanya masing-masing guys. Oke, kita review bagian bawah. Bagian bawah seperti ini. Ini ada mungkin logo brandnya lem Mavang. Terus ini ada tulisan Made in China. Terus ini ada, kalian lihat dua, ini untuk exhaust-nya. Dan kalau kalian lihat lagi, untuk bannya ini hampir sama tebalnya guys, bagian depan sama belakang. Dan ini ada untuk detailing lagi di bagian bawah seperti ini guys, bagian depan sama belakang. Dan satu lagi ini ya, untuk buka bautnya ada bagian kanan sama kiri atau bagian belakang sama depan seperti itu guys. Dan ini berwarna hijau Tosca ya kalau menurut gue, hijau kebiruan ya, seperti itu. Oke, itu aja guys review singkat dari gue tentang brand lem Mavang dengan castingan Toyota Avalon yang customize, yang menurut gue ya lumayan detail untuk eksterior sama interior ya. Secara keseluruhan diecast ini gue nilai 9,6. Lumayan keren ya, tapi gue nggak tahu nih tahannya berapa lama ya. Ada yang kemarin yang Vision GT itu dia nggak terlalu sempurna kayak gitu, ngepasang dari diecastnya, jadi kita harus pasang ulang seperti itu guys. Oke, itu aja review singkat dari gue tentang diecast Toyota Avalon dari brand lem Mavang. Gue dari 97 Studio pamit, kita lanjut ke video displaynya guys. Check it out. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and likes.